nyalahin saya, kenapa rumah kotor? Bukan berarti oh ya udah besok saya akan bikin nyaman dengan Abi paling gak nyaman tuh ketika Abi ngobrol tuh Bunda megang handphone misalnya. Nah itu kan gak apa-apa, keterbukaan itu penting. Jadi jangan sampai udah gak saling peduli. Nah keterbukaan itu yang mulai, dan gak usah baper gitu. Tapi disampaikan dengan cara yang pas gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan bagaimana untuk ayah ya tadi udah saya sampaikan. Bisa jadi ayah itu tidak memiliki visi pendidikan karena memang kami di para laki-laki dididik oleh ayah kami dengan seperti itu. Tipe dulu kan laki-laki nyari nafkah udah selesai, nyari nafkah udah selesai. Saya gendong anak aja dimarahin sama ibu saya. Saya kan orang Minang ya, walaupun dipanggilnya kan tinggal di Sunda, dari lahir tinggal di Sunda, budayanya budaya Sunda. Tapi ibu saya Padang Tulen, ayah saya Padang Tulen. Pas saya gendong anak tuh, bahkan pakai kain, dia bilang gak ada orang Minang yang kayak gini laki-laki. Laki-laki kalau nggak kerja di Minang itu nongkrong di warung, nongkrong di lapau. Gak ada ngurus-ngurus anak kayak gitu. Tapi saya bilang gak apa-apa, saya pengen deket sama anak saya. Nah ternyata kesadaran itu muncul ketika saya ikut parenting misalnya, gitu ya Bu ya. Nah apa yang harus dilakukan oleh para bundanya untuk memunculkan kesadaran? Jadi jembatan ilmu yang nyaman buat laki-laki. Laki-laki kadang gak suka diajarin, ya kan? Ya jangankan diajar, dikasih masukan aja kadang merasa egonya lebih tinggi. Kasih masukan melalui mulut orang lain. Kasih masukan melalui mulut orang lain. Yang nonton YouTube bareng-bareng, ceramahnya Ustaz Bahtiar Nasir atau ceramahnya Ajo Bentri, Ayo Limon, banyaklah pokoknya tentang keayahan. Dan kalau maaf Bu ya, kalau lagi ngedengerin ceramah dan dibahas masalah kelelakian, keayahan, tahan mulutnya jangan jangan digitu-gituin lah, biasa aja. Atau disenggol-senggol tuh. Kita nyadar kok, tenang, kita sadar kok, dapet kok, insightnya dapet kok. Jadi nggak usah digituin, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf, kadang laki-laki itu dia nggak berpikir masalah yang gitu-gituan karena dia belum selesai dengan dirinya sendiri, nggak bahagia dengan dirinya sendiri. Ada kerjaan kantor yang bikin dia mumet, gitu kan, dia masih stres, gitu kan, boro-boro mikirin itu. Maka saya sering mengatakan kepada para istri, kalau di kantor laki-laki mendapatkan kepusingan pekerjaan, kantor bagaikan neraka, ciptakan surga di dalam rumah. Sehingga pulang ibu. Tuh, didengarin ibu-ibu ya. Bener ya? Nggak salah dong saya ngomong gini. Jadi saat dia pergi keluar, ya pas mau berangkat kerja dia akan mengatakan, ya Allah, aduh pusing banget nih bakal ketemu kantor, bos yang kayak gitu dan seterusnya. Tapi pas saat dia pulang dia akan bahagia. Itulah kenapa kalau laki-laki pas pulang ke rumah dan dia langsung rumah yang dituju, nggak nongkrong dulu di warung, nggak nongkrong dulu ngopi segala macam, itu artinya rumah itu nyaman buat dia. Tapi kenapa ada laki-laki udah pulang masih nongkrong juga gitu kan dia? Ada yang nyamperin ibu-ibunya, makin gak nyaman dia. Kenapa mau cerai sama istrinya? Habis istri saya tiap malam ke pub, ke klub. Oh gitu istrinya, bukan nyari saya di sana. bukan istrinya gitu. Kalau rumah nyaman, insya Allah gitu. Saya tuh jarang nongkrong sama teman dibandingkan dengan frekuensi saya nongkrong sama anak. Boleh ditanya anak saya, gitu. Karena untuk menciptakan kenyamanan bagi saya tuh nongkrong sama keluarga itu lebih nyaman gitu kan. Nongkrong sama anak tuh lebih nyaman. Nongkrong sama, walaupun saya punya jam nongkrong sama teman-teman, tapi jarang. Kalau dihitung frekuensi sebulan, saya akan lebih banyak sama entah itu istri berdua, entah itu sekeluarga, entah itu masing-masing nih satu punya jatahnya sendiri gitu. Kenapa? Karena itu yang kita ciptakan gitu kan ya. Dan itu yang ada di pola pikiran saya. Ini nyaman nih kalau nongkrong sama anak gitu sih. Nah pulang ke rumah kalau nyaman juga insya Allah kayak gitu. Kalau dia udah selesai dengan dirinya, dia udah ngerti dengan itu, baru bisa diajak berpikir tentang masalah anak. Ciptakan kesadaran. Ayah kenapa sih ayah harus sering jalan sama anak perempuan? Supaya anak perempuannya itu punya cinta sejati dari laki-laki, yaitu ayah. Baru itu bisa masuk. Tapi kalau dia aja nggak selesai dengan dirinya sendiri, ini barang ini nggak bisa masuk ibaratnya. Barang ini nggak bisa masuk nih. Mindset ini nggak bisa masuk nih. Jadi biarkan dulu dia selesai dengan dirinya sendiri, baru mindset itu bisa masuk. Yang kedua, tadi jangan-jangan dia juga punya inner child. Gitu.
ada seorang wanita itu yang terus-menerus berkeluh kesah tentang suaminya. Ternyata saya tanya, itu suami dulu diasuhnya gimana? Ternyata itu tadi, suami diasuhnya dilempar sama bapaknya, nggak dekat dengan bapaknya, dipukulin sama bapak dan segala macam. Oh, akhirnya dia tahu kenapa suaminya kasar sekarang. Malah makin kesel nggak sama suaminya? Enggak loh, itu perempuan malah empati ke suaminya. Ya Allah, kasihan banget ya dulu kamu kayak gini mas. Malah dibantu untuk mengobati luka pengasuhannya. Kalau dia udah tahu gitu. Makanya memang ya intinya dalam rumah tangga itu kan gitu ya. Kenapa sih dia punya sifat seperti itu? Kita coba pahami. Oh ternyata gitu loh caranya dididik dulu. Ya udah sekarang gimana caranya supaya sama-sama nyaman gitu kan ya. Obatin dulu. Gitu salah satunya Bu ya. Panjang sih memang ini. Tapi kadang maaf ya, kadang kita diutus oleh Allah SWT kan ada ayatnya ya, laki-laki baik untuk perempuan baik, ya kan, laki-laki penzina untuk perempuan penzina. Tapi kadang ada masanya nggak seperti itu. Allah memang menugaskan kita untuk menyelesaikan masalah pasangan kita, ngerti nggak? Jadilah malaikat-malaikat penolong untuk pasangan kita, jangan malaikat pencabut nyawa. Serem ya Bu ya. Enggak, malaikat penolong itu maksudnya dia tuh butuh ditolong. Nah, Allah tahu yang bisa nolong itu cuma istrinya karena istrinya sabar, maka dampingi kesabarannya supaya dia berubah. Bisa jadi kayak gitu, Allah memang utus kita kayak gitu kan ya. Jangan juga jadi malaikat pencabut nyawa, itu maksudnya malah kita yang bikin dia makin terpuruk gitu. Wallahualam bishawab. Terkadang kayak gitu ya. Ya, baik. Luka masa lalu. Judulnya luka masa lalu. Nah, kalau berbicara luka masa lalu, kita sangat prihatin ya kalau ternyata dari diri kita sendiri yang pernah merasakan. Nah, jangan sampai nanti anak kita yang mengalami hal yang sama itu, benar nggak? Benar ya. Oke. Putus rantai pengasuhan. Gitu. Nah, yang ternyata anak nongkrong Bu. Jadi besok nanti saya tanyain, Akang nongkrongnya di mana? Biar janjian sama suaminya ibu-ibu nih. Mungkin lebih berkualitas ya jadi ya nongkrongannya ya. Ya. Nongkrong saya daerah Depok. Jauh. Orang jauh, kita orang Citayam soalnya. Jadi besok nih kalau ada seminar lagi ngundang Kang Febri, jangan Kang Pak, Bu. Udah Febri. Ternyata orang Padang, saya baru tahu gitu. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kan ya. Baik. Kenapa? Karena waktu kita ya ibu-ibu ya, waktu kita juga yang membatasi kita. Ini banyak dari tadi ibu-ibu yang mau nanya nih, antusiasnya sangat tinggi sekali nih. Nah, saya mewakili aja nih Kang Febri, ada satu pertanyaan dari ibu-ibu juga, yang mungkin malu menyampaikannya. Gimana caranya Kang ketika orang tua itu divorce Kang? Divorce ya ibu ya, artinya orang tuanya sudah bercerai. Jadi bagaimana si orang tua ini mencukupi kebutuhan anak dalam pengasuhannya gitu loh Kang. Dan kemudian ada nggak sih Kang batasan atau kayaknya udah terlanjur nih, kayaknya udah terlambat nih untuk saya mendidik anak-anak saya ke arah yang lebih baik gitu. Ada nggak sih kayak begitu Kang? Baik. Itu aja. Yang pertama, kalau orang tuanya udah pisah, kayak bunda, ya ketika ataupun yang di sini ataupun kerabat dan segala macamnya, nanti tolong dikasih saran. Ketika sudah berpisah dengan pasangannya, entah itu anaknya ikut bapaknya atau anak ikut bunda, yang pertama kali harus dilakukan adalah nolkan perasaan. Nolkan perasaan, ngerti nolkan perasaan? Diputuskan di pengadilan cerai. Udah selesai sampai situ aja, ngerti nggak? Jadi nggak usah lagi ada baper, nggak usah lagi ada ini gitu. Kenapa? Karena rasa baper kita ini akan mempengaruhi anak kita. Apalagi sampai dibilang, nah tau nggak laki-laki paling brengsek itu adalah ayah kamu. Semua laki-laki sama. Yang terjadi biasanya adalah anak-anak perempuan akan mengalami trauma. Ya, bermula cuma dari dendam kita yang nggak beres, sakit hati kita yang nggak beres, yang nggak bisa dinolkan. Akhirnya yang terjadi adalah anak kita pun ikut merasakan sakit hati tersebut, apalagi sampai diprovokasi. Semua laki-laki sama, buktinya bunda ini adalah korban laki-laki.
Padahal banyak laki-laki yang baik, ya kan? Atau anak laki-lakinya juga jadi membenci ayahnya, nggak respect sama ayahnya. Padahal kalau mau selesai masih bisa mendidik berdua tapi dengan kesepakatan. Atau kalau nggak mau mendidik berdua, oke didik sendiri nggak apa-apa. Tapi dendam ini jangan sampai ada mantan istri tapi nggak ada mantan anak. Ada mantan suami tapi nggak ada mantan anak. Sampai sini oke ya? Oke. Bahkan kalau dalam Islam, kalau walaupun ayahnya sudah tidak bersama anaknya lagi, ayah masih punya kewajiban minimal secara finansial, minimal. Itu ya. Yang pertama, yang kedua, bagaimana memenuhi kebutuhan ini? Kan tadi saya bilang harus seimbang antara ayah dengan bunda. Rasulullah SAW itu lahir yatim. Tapi terpenuhi gak kebutuhan psikologis dan kebutuhan laki-lakinya? Terpenuhi. Dari sosok siapa? Ada sosok kakeknya, ada sosok pamannya. Sama ketika sudah gak ada, baik itu divorce ataupun ditinggalkan, meninggal duluan pasangan, kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya kelelakian, kemaskulinan ataupun kefeminiman, keibuan, itu harus tetap ada, minimal dari keluarga dekat. Itu dulu ya, keluarga dekat, pamannya, kalau perempuan berarti bibinya, kakeknya atau neneknya. Sampai sini oke? Oke. Paling ideal kalau misalnya ayahnya sudah meninggal ataupun nggak ada, anak-anak itu masih memiliki ayah ideologis. Siapa ayah ideologisnya? Rasulullah SAW. Kenalkan dengan ayah ideologisnya. Jadi anak-anak itu memiliki sosok panutan tetap dalam diri Rasulullah SAW untuk dijadikan panutan, sosok ayah yang baik. Perempuan, ceritakan kisah bagaimana perempuan-perempuan hebat yang bisa dijadikan sosok ideologisnya. Ya, kalau di Al-Quran ada sosok Maryam, ada sosok Asia, gitu kan ya. Ada Asia di sini namanya. Nah, dari Asia kita bisa belajar ya. Suaminya zolim nggak? Bukan ibu ini maksudnya, tapi Asia ini ceritanya. Suaminya zolim kan? Nah, tapi itu dikirimnya Asia ke Fir'aun itu untuk tadi menjadi malaikat penyelamat, walaupun ya segala sesuatu itu Allah yang menentukan. Makanya tadi pertanyaan terakhir, ada batasan nggak? Apa udah terlambat nih anak saya udah besar? Nggak ada terlambat. Dalam proses perbaikan, dalam proses pendidikan, seberapapun jauhnya kita melangkah, selama kita yakin dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada kata terlambat. Makanya intinya, langsung saya closing ya. Silakan. Intinya ya bunda sekalian, kita kan orang tua nggak sempurna ya, nggak ada yang sempurna, pasti ada sisi-sisi manusiawinya. Dan bahkan pakar-pakar sekalipun kadang punya masalah dengan anaknya. Tapi intinya adalah kita mau belajar, mau sabar, mau berubah. Nah, anak-anak senang dengan perubahan kita. Yang tadi misalnya bundanya nggak perhatian jadi perhatian. Yang tadi bicara dengan nada 1 oktav, sekarang setengah oktav. Gitu kan. Yang tadi manggilnya teriak, sekarang nyamperin, nggak dengan teriak lagi. Yang tadi ngelempar bakiak, sekarang ngelempar senyuman gitu kan ya. Itu kan ada perubahan yang setiap hari dirasakan oleh anaknya. Yang tadi cara bicaranya kayak diktator, sekarang sudah mulai dialog, sudah mulai mau mendengarkan anaknya gitu kan ya. Belajar dari Nabi Ibrahim yang mengatakan fanzur ma zataru. Udah tuh, perubahan itu yang akan membuat bahagia anak-anaknya. Yang kedua, karena kita tahu kita gak sempurna, maka berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dapat nasihat yang luar biasa. Gak bisa sehebat apapun kita mengatakan saya akan menjadikan anak saya soleh, bukan kita, tapi Allah. Bahkan para ulama pun mengatakan bangun relasi yang kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kamu membangun relasi dengan anakmu. Jadi sebelum kamu mendidik hari ini nih ketemu dengan anakmu, minta dulu sama Allah di qiyamul lailnya. Ya Allah, nanti saya mau ketemu anakmu, ngobrol sama anak, mau menanamkan value kepada anak. Ya Allah, tolong apa yang saya tanamkan itu masuk ke dalam hatinya. Ya, bangun relasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gak ada kok orang tua yang maksudnya keren itu dalam artian sempurna banget kan. Gak ada orang tua keren tanpa pertolongan Allah. Nah itulah ya. Gak ada orang tua keren tanpa pertolongan Allah. Gitu. Nabi Ibrahim berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Nabi Ismail begitu ngefans? Doa Nabi Ibrahim alaihissalam selain memang kerennya juga dari bundanya, yaitu Bunda Hajar. Rabbi habli minas solihin, ya Allah, Rabbi habli minas solihin. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a.
Kan banyak doa-doa ini dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, oleh para nabi, oleh para ulama. Kita diajarkan untuk senantiasa berdoa. Dan Allah yang maha membolak-balikan hati. Anak ini milik Allah, maka ia serahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaganya. Mudah-mudahan anak kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Apapun lingkungannya, bagaimanapun orang ngecap, generasi stroberi, generasi durian, generasi apapun gak apa-apa. Tapi anak kita insya Allah jaga, Allah kuatkan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ibu-ibu, materi yang disampaikan hari ini. Tidak, bajunya rapi. Bu Happy, bajunya bersih. Laundry di mana Bu? Cukup sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada